Pada kelas 9A yang berisikan 30 orang siswa, nilai rata-rata ulangan matematika siswa putra adalah 72. Jadi rata-rata untuk siswa putra 72 dan rata-rata siswa putri adalah 69. Nah, di soal diketahui bahwa siswa putra berjumlah 18 orang. Oke. Maka pertanyaannya, berapakah nilai rata-rata di kelas tersebut? Nah, nilai rata-rata gabungannya yang ditanyakan ya. Nah, jadi kita cukup menggunakan persamaan jumlah data. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah berapa orang masing-masing dan berapa rata-ratanya masing-masing ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ini kan totalnya kan ada 30 siswa nih teman-teman ya. Jadi 30 siswa itu rata-ratanya berapa totalnya? Nah, di sini kita misalkan saja adalah N. Nah, N yang dicari ya. Ada berapa rata-rata gabungannya. Nah, di sini diketahui bahwa rata-rata untuk putra itu 72 dan siswa putra jumlahnya 18. Berarti 18 orang putra rata-ratanya adalah 72. Nah, kalau totalnya adalah 30 siswa, kemudian putranya itu adalah 18, ya berarti untuk siswa putri totalnya harus, putri sama dengan 30 kurang 18. Kita dapat 12. Nah, sehingga kalau putrinya 12 orang, katanya rata-ratanya adalah 69 ya. Nah, ini tadi adalah gabungannya. Jadi gabungan itu didapat dari putra ditambah dengan putri gitu ya. Jadi untuk mencari jumlah datanya masing-masing tinggal kita kali antara rata-rata dengan banyak datanya sehingga diperoleh 30 kali N sama dengan 30N. Jadi 30N itu sama dengan 18 kali 72. 18 kali 72 itu sama dengan 1296 ditambah dengan 12 kali 69 itu 828 gitu ya, sehingga 30N sama dengan 2124 gitu ya. Berarti N sama dengan 2124 dibagi 30. Oke, hasilnya nanti kita akan peroleh 70,8. Ada di option Bravo. Oke, next kita ke soal berikutnya. Nilai rata-rata sekelompok siswa adalah 70. Jika ditambah satu siswa lagi yang memiliki nilai 95, maka nilai rata-ratanya menjadi 71. Banyak siswa pada kelompok semula. Nah, di sini teman-teman sekalian ya. Nah, sekelompok siswa di sini, sekelompok siswa di sini kan tidak diketahui berapa orang pastinya ya. Maka kita misalkan saja adalah N. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak siswa pada kelompok semula. Berarti N-nya yang ditanyakan, teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang langsung saja kita gunakan persamaan jumlah data ya. Yang diperhatikan cukup berapa orang dan berapa rata-ratanya gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa sekelompok N siswa adalah 70 rata-ratanya. Maka saya tulis kalau ada N sekelompok siswa rata-ratanya 70. Terus ditambah satu lagi siswa yang nilainya 95. Berarti satu siswa 95. Oke ya. Nilai rata-ratanya atau jumlah nilainya gitu ya. Nilainya ya. Selanjutnya, maka nilai rata-ratanya menjadi 71. Artinya gini, kalau ditambah yang awalnya tadi N ditambah satu siswa lagi, nilai rata-ratanya menjadi 71 gitu ya. Nah, berarti operasinya yang awalnya sekelompok N siswa ditambah satu siswa, hasilnya adalah N tambah 1. Berarti tambah sama dengan gitu ya. Nah, berarti tinggal kita hitung jumlah datanya masing-masing dengan cara dikali antara banyak data dengan rata-ratanya. Nah, sehingga diperoleh N kali 70 sama dengan 70N ditambah dengan 1 kali 95 sama dengan 95. N tambah 1 kali 71 kita kali masuk teman-teman ya. Oke. 71 kali N, 71N, 71 kali 1, 71. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. 70N-nya saya bawa ke kanan, nanti tinggal dikurang ya. 71N dikurang 70N sama dengan N gitu ya. Terus 71
Yang ini kita bawa ke kiri, berarti nanti dikurang. 95 kurang 71 sama dengan 24. Berarti N-nya sudah ketemu teman-teman ya. Oke, berarti banyak siswa di kelompok semula adalah 24 alfa. Oke, selanjutnya. Nilai rata-rata ujian matematika dari 40 siswa adalah 70. Kemudian, jika nilai 10 siswa tersebut disingkirkan, nilai rata-rata 30 orang siswa sisanya adalah 72. Sisanya itu ada 30 orang. Nah, pertanyaannya adalah berapakah nilai rata-rata dari 10 orang tersebut? Nah, tersebut itu berarti maksudnya yang disingkirkan itu ya. Nah, sekarang teman-teman, jadi kita cek berapa orang masing-masing dan berapa rata-ratanya masing-masing ya. Oke. Nah, katanya 40 siswa rata-ratanya 70. Di sini diketahui 40 siswa rata-ratanya 70. Nah, selanjutnya 10 orang disingkirkan. Berarti pertanyaannya berapa orang rata-rata dari 10 orang yang disingkirkan itu, ya. Nah, kemudian kalau disingkirkan berarti nanti tersisa 30 orang. Nah, kalau yang disingkirkan itu yang ditanyakan adalah berapa rata-ratanya, kita misalkan saja N, gitu ya. Maka nanti yang ditanyakan itu adalah N. Nah, kalau sudah disingkirkan 10 orang, berarti tersisa 30 orang. 30 orang itu katanya rata-ratanya 72, gitu ya. Nah, dari konteks kalimatnya ini, yang awalnya 40 orang, dikurangi 10 orang, sama dengan 30 orang, ya, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita kalikan banyaknya data dengan rata-ratanya untuk memperoleh jumlah datanya masing-masing. Nah, sekarang kita kalikan 40 kali 70 itu sama dengan 2800 dikurang 10 kali N itu sama dengan 10N, sama dengan 30 kali 72. 30 kali 72 sama saja dengan 2160 ya. Nah, sekarang minus 10N-nya, iya, saya pindahkan ke sebelah kiri, jadinya positif 10N. 2160 kita bawa ke kiri, nanti tinggal dikurang ya. 2800 dikurang 2160 itu sama dengan 640 ya. Sehingga ini kita matikan dulu masing-masing nolnya 1, sehingga N-nya sama dengan 64. Ada di option alfa gitu ya. Next, soal berikutnya. Rata-rata 12 bilangan adalah 15. Terus, rataan 4 bilangan pertama sama dengan 10. Lalu, 6 bilangan berikutnya adalah 20. Pertanyaannya, rataan 2 bilangan sisanya adalah berapa? Nah, kita misalkan 2 bilangan sisanya itu adalah M. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi bilangannya ada berapa, kemudian rata-ratanya ada berapa gitu ya. Nah, katanya kalau 12 bilangan rata-ratanya 15. Berarti kalau ada 12 bilangan rata-ratanya adalah 15. Terus 4 bilangan pertama rata-ratanya 10. Jadi 4 bilangan pertama rata-ratanya 10, 6 bilangan berikutnya rata-ratanya 20. Terus 2 bilangan sisanya rata-ratanya kita misalkan tadi adalah M gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, jadi 12 bilangan ini dapat dari 4 bilangan pertama ditambah 6 bilangan berikutnya, lalu ditambah dengan 2 bilangan sisanya. Oke, gini. Jadi 12 sama dengan 4 tambah 6 tambah 2. Nah, selanjutnya kita kalikan untuk mencari jumlah datanya masing-masing. Oke, 12 dikali 15 itu sama saja dengan 180. Jadi 180 itu sama dengan 4 kali 10. 40 ditambah 6 kali 20, 120 ditambah 2 kali M, 2M. Nah, jadi 40 ditambah 120 itu sama dengan 160 ya. Oke, nah selanjutnya berarti 2M itu sama dengan 180 dikurang 160. Jadi 180 kurang 160 sama dengan 20. Berarti 20 itu sama dengan 2M. Sehingga M-nya kita peroleh 20 dibagi 2. Yaitu
Maka jawabannya adalah alfa. Oke, soal berikutnya. Pada sekelompok data yang rata-ratanya 11 ditambah sebuah data yang baru yang besarnya 29, gitu ya. Sehingga rata-ratanya menjadi 13. Banyak data asal, pertanyaannya adalah banyak data asal. Banyak data asal itu berarti berapa data ini, kelompok data itu ada berapa gitu ya. Kita misalkan saja adalah M. Maka yang dimaksud itu pertanyaannya adalah berapakah nilai M gitu ya. Nah, jadi kita cari dulu nih sekelompok datanya dengan rata-ratanya masing-masing. Jadi banyak data dengan rata-ratanya masing-masing ya. Nah, kalau datanya katanya sekelompok datanya itu kita misalkan tadi M, rata-ratanya adalah 11. Ditambah sebuah data, artinya ada satu data. Oke, yang nilainya itu adalah 29. Oke, berarti kalau cuma satu data, nilainya itu sama saja dengan rata-ratanya ya. Sehingga rata-ratanya menjadi 13. Oke, berarti yang tadinya ada sebanyak M data ditambah 1, maka menjadi M tambah 1 data. Rata-ratanya adalah 13. Gini teman-teman ya. Nah, jadi operasinya itu nanti jumlah data yang di sini ditambah dengan jumlah data yang ini sama dengan jumlah data gabungannya ya. Jadi sekarang tinggal kita kali untuk memperoleh jumlah datanya masing-masing. Nah, sekarang M kali 11 sama dengan 11M ditambah dengan 1 kali 29 sama dengan 29. M tambah 1 kali 13 berarti kita kali masuk ya. 13 kali M sama dengan 13M ditambah dengan 13 kali 1, 13 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. 11M kita bawa ke kanan, berarti nanti tinggal dikurang teman-teman ya. 13M dikurang 11M dapatnya 2M. 13-nya ini kita bawa ke kiri. 29 dikurang 13 sama dengan 16 gitu. Berarti M sama dengan 16 dibagi 2, dapatnya 8. Maka optionnya ada di error. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Pendapatan rata-rata karyawan sebuah perusahaan adalah 3 juta per bulan. Jika pendapatan rata-rata karyawan pria 3.200.000 dan karyawan wanita adalah 2.850.000, perbandingan banyak karyawan pria terhadap wanita adalah berapa? Nah, jadi untuk lebih memudahkan perhitungan, kita sederhanakan saja dulu. Kita coret 0-nya 4. Ini juga, yang ini juga ya. Nah, jadi di sini pendapatan rata-rata karyawan. Jadi karyawan di sini berarti keseluruhan pria dan wanita, yaitu 300. Kemudian di sini pendapatan rata-rata karyawan prianya adalah 320. Sedangkan wanitanya sedangkan untuk wanita itu 285. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan teman-teman nih. Perbandingan pria terhadap wanita ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Beda hasilnya jika wanita terhadap pria gitu ya. Ya, karena di sini prianya banyak pria tidak diketahui, kemudian banyak wanita juga tidak diketahui, maka kita misalkan saja banyak prianya itu ada P, banyak wanitanya adalah W. Jadi nanti bisa kita tulis seperti ini teman-teman ya. Nah, banyak orang prianya itu kita misalkan P, maka rata-rata pendapatannya itu 320. Sedangkan banyak wanitanya kita misalkan sebanyak W, pendapatan rata-ratanya 285. Nah, terus pendapatan rata-rata karyawan berarti pria ditambah wanita, yaitu 300 ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, jadi pria ditambah wanita sama dengan total seluruh karyawan gitu ya. Jadi tambah sama dengan gitu. Nah, selanjutnya kita kali untuk mencari jumlah datanya masing-masing. Oke. Nah, makanya kita peroleh P kali 320 sama dengan 320P ditambah dengan 285 kali W, 285W sama dengan 300 kita kali masuk ke P tambah W, jadi nanti dapat 300 kali P ditambah 300 kali W. Nah, kita kumpulkan yang variabelnya sama.
Jadi pria kita kumpulkan di kiri, wanita kita kumpulkan di kanan ya. Jadi nanti 300-nya pindah, berarti nanti dikurang. Nah, sekarang 320P dikurang 300P, kita peroleh 20P. Sama dengan 300W dikurang 285W, dapatnya 15W. Nah, karena yang diminta adalah perbandingan pria terhadap wanita, maka pria per wanita. Jadi wanitanya kita pindahkan ke kiri, nanti P per W. Sedangkan 20-nya kita pindahkan ke kanan, nanti jadi 15 per 20 ya. Nah, kalau kita 15 per 2 ini kita 15 per 20 ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 5, nanti kita akan peroleh 3 per 4. Maka perbandingannya adalah 3 banding 4. Jawabannya ada di option delta. Oke, kita next ke soal berikutnya. Kelas A terdiri dari 24 orang murid. Kelas B terdiri dari 26 murid. Jadi kelas B 26 murid. Kemudian nilai rata-rata kelas B 5 lebih baik dari nilai rata-rata kelas A gitu ya. Dari nilai rata-rata kelas A. Terus dikatakan bahwa kelas A itu terdiri dari 24 orang. Nah, selanjutnya, apabila nilai rata-rata gabungan antara kelas A dan kelas B adalah 56,6, maka nilai rata-rata untuk kelas A adalah berapa gitu teman-temannya. Yang ditanyakan berapa nilai rata-rata untuk kelas A. Nah, karena tidak diketahui kita misalkan saja M gitu ya. Nah, sekarang kita tentukan berapa orangnya masing-masing di setiap kelas dan berapa rata-ratanya. Nah, untuk kelas A ada 24 orang, tapi rata-ratanya belum diketahui. Kita misalkan M. Kemudian kelas B ada 26 orang. Oke, tapi nilai rata-ratanya itu juga tidak diketahui pastinya berapa. Tapi di sini dikatakan bahwa kelas B itu rata-ratanya 5 lebih baik dari kelas A. Nah, jadi kalau tadi kita misalkan rata-ratanya kelas A itu adalah M, maka rata-rata kelas B itu 5 lebih baik, maksudnya adalah rata-ratanya kelas A ditambah dengan 5 gitu ya. Jadi rata-ratanya kelas B adalah M tambah 5. Maka di sini kita tulis M ditambah 5. Nah, kemudian apabila rata-rata yang digabungkan, maka rata-ratanya menjadi 56,6. Nah, jadi 24 orang kelas A digabung dengan 26 orang kelas B, totalnya ada sebanyak 50 orang siswa ya. Nah, rata-ratanya 56,6 gitu teman-teman. Jadi 24 siswa kelas A ditambah dengan 26 siswa kelas B sama dengan 50 totalnya. Nah, sekarang tinggal kita cari jumlah datanya masing-masing, tinggal kali banyak data dengan rata-ratanya. Nah, nanti kita akan peroleh 24 dikali M itu 24M ditambah 26 kali M, 26M ditambah dengan 26 dikali 5, 130 sama dengan 50 kali 56,6 atau sama saja 5 kali 566, yaitu 2830. Nah, sekarang 24M tambah 26M itu sama dengan 50M. Berarti 50M, oke, 50M sama dengan 2800 dikurang 130. Nah, dapat 2700. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Nah, kita matikan nolnya 1 di sini juga 1. Jadi M sama dengan 270 dibagi 5. Oke, hasilnya adalah 54. Ada di option Bravo. Oke, seperti itu teman-teman. Oke, next kita ke soal nomor selanjutnya. Dua kelompok siswa masing-masing terdiri dari 5 orang. Jadi di sini teman-temannya ada 2 kelompok siswa. Oke, masing-masing terdiri dari 5 orang, gitu ya. Mempunyai rata-rata berat badan 40 dan 42. Jika seorang siswa dari masing-masing kelompok dipertukarkan. Jadi seorang siswa dipertukarkan, oke, dari masing-masing kelompok. Maka rata-rata berat badan kedua kelompok menjadi sama. Nah, sedemikian sehingga rata-rata berat badan kedua kelompok menjadi sama. Oke ya, pertanyaannya berapa selisih berat badan kedua siswa yang dipertukarkan. Nah, jadi teman-teman untuk soal ini perlu dipahami baik-baik. Di sini
ada informasi bahwa dua kelompok masing-masing 5 orang. Nah, untuk lebih memudahkan kita misalkan saja kelompok pertama itu A, B, C, D, dan E. Oke, sedangkan kelompok keduanya kita misalkan saja P, Q, R, S, dan T gitu ya. Nah, di sini kemudian rata-ratanya masing-masing 40 dan 42. Terus ada informasi bahwa seorang siswa dari masing-masing kelompok dipertukarkan. Nah, kita misalkan saja yang bertukar itu E dengan T gitu ya. Jadi E-nya ke sana, kemudian T-nya ke kelompok yang pertama gitu ya, bertukar ya. Nah, sehingga setelah dia bertukar rata-ratanya menjadi sama. Oke ya, rata-rata menjadi sama. Nah, seperti yang kita pahami bersama teman-teman sekalian, rata-rata itu kan rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data ya. Nah, jadi nanti kalau kita mau cari rata-rata masing-masing kelompok, tinggal dijumlahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya siswa per kelompok. Nah, coba kita perhatikan rata-rata berat badan kedua kelompok menjadi sama setelah bertukar. Jadi saya cari, kemudian kita cari rata-ratanya ya. Jadi kalau kita tulis rata-ratanya seperti ini teman-teman. A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah. Nah, E dengan T itu kan bertukar. Berarti di sini ditambah, kita misalkan saja di sini ditambah T gitu ya. Nah, karena T-nya pindah ke kelompok pertama, E-nya pindah ke kelompok kedua. Nah, jadi rata-ratanya ini jumlah data dibagi banyaknya data nanti akan sama dengan rata-rata kelompok kedua, yaitu P ditambah Q ditambah R ditambah S ditambah dengan E ya, ditambah dengan E karena tadi sudah bertukar posisi. Nah, jangan lupa per 5 gitu ya. Jadi rata-ratanya sama setelah bertukar tempat. Nah, oke ya. Nah, karena sama-sama per 5, kita abaikan saja, bisa kita coret ya. Sehingga A tambah B tambah C tambah D tambah T sama dengan P tambah Q tambah R tambah S tambah E. Oke ya. Jadi selanjutnya yang kita butuhkan, berapa sih jumlah nilai dari A tambah B tambah C tambah D? Begitupun dengan P tambah Q tambah R tambah S. Oke ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ini, kita ke kalimat pertama. Rata-rata masing-masing kelompok adalah 40 dan 42. Itu sebelum bertukar tempat ya. Nah, jadi kelompok pertama rata-ratanya 40. Maka bisa kita tulis jumlah data dibagi dengan banyaknya data ya. Banyaknya dibagi dengan 5 hasilnya 40. Berarti kalau rata-ratanya 40 ada 5 orang, maka bisa kita katakan satu orang nilainya 40. Berarti kalau ada 5 orang, berarti tinggal kita kali 5 kali 40. Dapatnya 200 gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa A ditambah B ditambah C ditambah D itu sama dengan 200. E-nya kita pindahkan ke kanan menjadi kurang E. Sehingga nilai dari A tambah B tambah C-nya tambah D-nya itu adalah 200 dikurang E. Oke, nanti kita substitusi masuk ke sini ya. Nah, kemudian kelompok kedua rata-ratanya yaitu P tambah Q tambah R tambah S tambah T, rata-ratanya katanya sama dengan 42. Artinya satu orang nilainya 42. Berarti 5 orang jumlah datanya itu 5 kali 42. Jadi jumlah datanya 5 kali 42. Oke ya. Nah, ini tadi. Nah, kalau yang ini tadi 200 itu dari 40 kali 5 ya. Nah, kemudian 42 kali 5 itu dapatnya 210. Jadi 210 itu dari 42 kali 5 gitu ya teman-teman ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa peroleh P tambah Q tambah R tambah S-nya itu sama dengan 210. T-nya ini kita pindahkan ke kanan menjadi kurang T gitu ya teman-teman ya. Sehingga kita bisa hitung dapat nilainya P tambah Q tambah R tambah S yaitu 210 kurang T. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan yang di bawahnya nih. Ini tadi nilainya 200 kurang E, sedangkan yang ini nilainya
210 kurang T gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lanjutkan, T ini minus T saya pindahkan ke kiri, jadinya nanti T ditambah T, sehingga kita dapat 2T. Terus ini minus E, kemudian di sini ada plus E. Plus E saya pindahkan ke kiri, nantinya kurang E. Jadi minus E dikurang E, jadinya minus 2E gitu ya. Kemudian 210 dikurang 200 sama dengan 10. Kalau kedua ruas kita bagi 2, kita akan peroleh T dikurang E sama dengan 5. Nah, karena yang diminta adalah selisih, ini ya, selisih berat kedua siswa yang bertukar. Nah, ini dia nih. Nah, siswa yang bertukar itu adalah T dengan E. Selisihnya adalah 5. Maka jawabannya adalah Charlie.